Ya tampaknya tadi pencet kayaknya. Jadi mohon maaf sekali. Jadi ya itu dia ya, bahwa eh, ada yang selalu berusaha mengotak-ngatik ke hidup kita gitu. Itu yang menurut saya agak-agak keliru gitu. Dan kemudian datanglah apa namanya, positivis atau disebut dengan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan ini melihat bahwa dunia ini, eh, gimana kita mau mencari data, gimana kita melihat sesuatu itu sangat berhubungan dengan dengan hubungannya dengan dunia nyata. Jadi concordance, jadi semua data itu adalah bukti empirisme. Semakin tinggi maka semuanya semakin baik kayak gitu. Eh, Jika ada bukti bahwa yaitu dan demikian itulah yang nyata dan realita, itu adalah positivis ya. Tapi ternyata kita sebenarnya sudah masuk ke tahap yang lebih jauh. Setelah positivis, kita melihat bahwa uh, sebenarnya apa namanya, tidak semua hal itu menjadi suatu bentuk empirisme. Contohnya kalau misalkan makin banyak duit emang membuat orang semakin bahagia, ternyata enggak juga gitu. Apakah kemudian apa orang yang cantik, eh, saya nggak bisa gambar cantik lagi, jadi dia cuma bisa gambar seperti ini. Orang yang cantik kemudian akan membuat orang lebih eh, memiliki sumber, akan lebih banyak eh, eh, mendapatkan daya untuk bisa melakukan ini itu dan sebagainya. Ternyata enggak juga gitu. Banyak orang yang memiliki harta yang tidak pintar dalam mengelola keuangannya seperti itu gitu ya. Jadi ternyata uang bukan jaminan untuk bahagia. Ternyata bobot seseorang itu tidak selalu menentukan status dia dalam uh, uh, permasalahan yang lebih pelik gitu. Nah, ini disebut dengan behaviораlis. Jadi perilaku budaya menentukan gitu ya, budaya yang menentukan. Behaviораlis itu perilaku. Jadi uh, tidak semua hal yang hubungannya dengan data atau bukti memiliki hubungan yang equal gitu. Itu adalah behaviораlis. Masuk ke dalam pandangan selanjutnya adalah bagaimana kita melihat dunia sebenarnya, uh, ya apapun itu kemudian membentuk perilaku yang sangat sulit untuk orang melepaskan ketergantungan terhadap pandangan itu. Oke, kita bisa contoh yang tadi yang awal ya, ketika orang um, tidak semua bobot atau tidak semua nilai bisa menentukan apapun gitu. Jadi nilai itu kemungkinan tidak ada hubungannya gitu. Dan maka itu mencoba menjelaskan bahwa kita dalam faktor yang sangat bebas, tidak independen sebenarnya itu. Tapi dalam hal ini mengatakan bahwa iya semua hal itu menimbulkan ketergantungan. Contohnya adalah kita sebenarnya bisa menciptakan banyak alat, kita bisa menciptakan banyak cara pandang, tapi kok kita selalu tertekan untuk melakukan yang itu-itu aja gitu. Contohnya adalah di Indonesia kita sulit tuh untuk keluar dari suatu tradisi yang saya katakan tadi, dan bahkan tradisi itu memaksa kita untuk berpikir dalam cara-cara tertentu. Nah, itu kan sebenarnya adalah orang tidak bebas lagi itu. Ini yang disebut dengan cara pandang kritik gitu. Jadi akhirnya kita selalu berpikir seperti itu terus. Kita nggak bisa mikir yang lain gitu. Makanya saya berikan contoh LGBT, narkoba itu ya saya melihat sih, saya masih melihat bahwa iya dari yang apa yang saya baca dari argumen kalian, itu masih masih anak-anak lah gitu, masih nggak berani ya, karena mungkin nggak pernah mengkonsumsi juga, nggak pernah merasa juga, atau ya itu menurut saya apakah kalian harus mengkonsumsi merasakan, ya enggak juga, maksud saya tidak mau mendekatkan diri dengan konsep-konsep yang berbahaya gitu. Itu yang kemudian menjadi paham di sini kritik ya.
Jadi kamu bisa lihat satu adalah teosentris, positivis behavior, yang terakhir adalah kritik. Yang kita tahu adalah dunia ini pun ternyata terperangkap dalam dunia ketiktokan gitu. Jadi orang itu berekspresi dengan cara seperti itu, dan kayaknya kalau tidak bisa menggunakan seperti itu, jadi orang agak sulit juga cara berpikirnya gitu, atau membaurnya gitu. Kayak contohnya adalah yang tadi ya, emangnya hidup itu harus bersusah payah, tapi juga kita harus tahu bahwa ya memang hidup itu memang harus bersenang-senang juga gitu. Nah, itu menurut saya masuk ke dalam perspektif yang terakhir, yaitu adalah perspektif partisipatif, yang dimana orang tuh bebas menentukan apa yang dia inginkan gitu. Nah, ini menurut saya adalah suatu konsep yang menarik, dan ini adalah paling mutakhir. Jadi ya ini saya minta maaf karena saya menggambar senjata di sini. Karena saya memang nggak punya referensi lain sih. Tapi saya yakin kalian punya referensi yang lebih baik. Intinya adalah kita mau mundur, maju, mau modern, mau bagaimanapun tuh bebas-bebas aja. Asalkan orang lain sepakat dengan kebebasan kita. Jadi kebebasan kita itu tidak membuat orang lain menderita sih, intinya seperti itu gitu. Ini adalah partisipatif, makanya katanya adalah partisipasi, artinya semua bisa ikut dalam cara pandang seperti ini. Nah, whole view atau world view yang diketahui sekarang, yang nomor satu adalah teosentris di sini, yang kedua adalah positivis. Yang ini semakin kita memahami cara pandang ini ya semuanya, semakin sebenarnya kita sebenarnya mengalami perubahan yang signifikan ya. Jadi the whole view ya, yang merangkum semua cara pandang ini itu sangat harus dipahami, orang harus mengalami proses ini. Jadi Anda tidak mungkin juga misalkan, mungkin Anda mulai dari sini, tapi juga kalian harus tahu kenapa kok saya seperti ini. Dan kemudian soalnya inilah yang akan menentukan jarak arahan kamu selanjutnya kemana. Nah, ada satu kata-kata hanya Socrates, saya agak lupa gitu ya. Um, I know and I don't know, salah itu. Uh, jadi intinya begini, um, coba lihat, intinya adalah I know that I know nothing. Saya tahu bahwa saya tidak tahu apa-apa. Itu yang menjadikan saya lebih baik daripada orang yang nggak tahu gitu. Yang paling ngeri kan adalah mereka tahu, tapi seolah-olah mereka tahu segalanya. Nah, itu yang bahaya tuh, itu yang sok tahu tuh. Mohon maaf nih, kayak orang merasa bahwa Islam dengan sistem khalifahnya adalah yang terbaik gitu. Menurut saya itu mundur, menurut saya sih gitu. Karena sampai saat ini belum ada tuh negara dengan sistem khalifah. Dan kenapa kok kita mau mulai-mulai itu gitu? Menurut saya ini yang dimaksud dengan I know that I know nothing gitu. Jadi the Socratic Paradox itu, saya tahu saya nggak tahu apa-apa, itu yang membuat saya lebih lebih baik daripada kalian gitu. Tapi orang yang tidak tahu apa-apa dan dia tidak punya apa-apa tapi merasa dia punya, nah itu yang semuanya menjadi ngaco tuh gitu. Nah, yang tadi saya paham ya, semakin kita eh, menjadi kita paham dengan berbagai perspektif ini, ya artinya kita semakin mulai mau belajar. Kita tidak hanya ingin memahami dunia kita diri sendiri aja. Kita mau memahami dunia bagi adik kamu, bagaimana adik kamu melihat dunia ini. Misalkan contohnya seperti ya, kalau dalam orang-orang terdekat kamu. Kamu tahu misalkan orang tua kamu bagaimana memandang dunia ini. Tetangga kamu dan sebagainya. Mungkin kultur lain, dan bahkan mungkin ingin tahu sebenarnya apa sih cara pandang orang terhadap itu gitu. Kenapa orang melakukan itu? Apakah itu keterpaksaan kan? Apakah sesuatu yang memang suatu kebutuhan semata, atau suatu challenge mungkin yang mereka harus lakukan? Dan itu menurut saya menarik. Nah, dalam konsep-konsep kreativitas ini artinya Anda harus mau terbuka dengan hal-hal yang baru. Jadi kalau misalkan Anda merasa tahu segalanya, wah itu menurut saya celaka dia gitu. Banyak sekali anak-anak muda
yang kayaknya hidup dengan susah payah seolah mereka telah mengetahui segalanya tentang kepahitan hidup gitu. Eh, gitu paham ya. Saya pernah ketemu tuh waktu saya muda gitu. Ada anak dia ngerasa bahwa wah sudah tahu pahitnya hidup, dia ngerasa udah cukup lah saya bisa survive gitu. Kalau gue bisa ngelewatin itu gue akan bisa. Akhirnya sekarang nggak dia ya gitu-gitu aja gitu. Dia artinya apa? Dia ngerasa bahwa telah memahami segala filsafat hidup dengan pengalaman dia lakukan gitu. Ternyata pada waktu itu dia nggak tahu sosial media, Twitter, dia nggak tahu Fox, dia nggak tahu Pilpres, dia nggak tahu Forex, dia nggak tahu Binomo, dia nggak tahu YouTube, dia nggak tahu BitTorrent gitu. Jadi menurut saya eh, ternyata ada aja gitu. Dan ini yang menarik ya, di dunia periklanan kalian harus paham bahwa sampai sekarang itu belum ada cara untuk mau meyakinkan klien untuk bisa beralih kepada periklanan digital. Jadi di Indonesia ini masih aja klien percaya dengan periklanan analog ya, di TV, di radio. Mohon Zizo, ayo mandi lu, tutup dulu, tutup dulu. Itu nyalain. Ya 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 ya. Ini lagi dipakai nah. Mohon maaf, ini mati. Jadi saya kira hal-hal ini adalah sesuatu yang 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 kalian harus pahami untuk mau berkembang, untuk mau kreatif. Kadang seorang akan mengaku dia telah memahami segalanya gitu. Kalau misalkan untuk memahami itu dengan cara yang coba kamu telusuri lebih jauh sebenarnya sebenarnya apa yang harus kita bisa pelajari, sejauh mana kita rela dan mau untuk bisa berubah, sebenarnya itu sih. Um, Kalau kamu tidak mau berubah ya udah kamu selesai gitu. Dan menurut saya bahkan kita lihat ya, uh, dalam perkembangan sejarah dari mulai orang percaya Tuhan dan hantu sampai kita bisa kemudian berencana untuk pergi ke Mars, saya kira akan selalu ada yang baru. Di dunia medikal sekarang orang telah menemukan cara untuk bisa membuat orang terus muda, namanya anti aging. Jadi orang nggak akan tua tuh. Jadi mereka akan mengambil sesuatu dari belakang mereka atau mengambil sesuatu yang sama dari keluarganya dan mereka kemudian stop di usia 35 dan tidak akan berusia. Nah, itu kan gimana tuh? Kita akan pergi ke Mars. Dan bahkan kalau kalian nonton di sini ya, namanya adalah Kurzgesagt. Dia uh, sudah memiliki uh, teori-teori tentang coronavirus, waktu dan sebagainya ya. Uh, itu ya, The Time and History of Future Remastered. Jadi kadang-kadang kita sok tahu aja telah melalui segalanya, padahal masih banyak yang bisa kita pelajarin gitu. Dan kayaknya kita keras kepala aja dengan cara berpikir seperti itu gitu. Menurut saya itu cara yang sangat merugikan sekali. Saya tahu bahwa potensi orang itu sangat luas dan cara-cara kita untuk terus bisa berkembang itu sangat jauh gitu. Bahkan kalau misalkan yang saya katakan tadi, kita sudah melalui perjalanan panjang segini aja kita nggak tahu apa-apa. Uh, Human genome ya, kita belum memanipulasi genetik. Itu yang tadi saya katakan ya, anti aging itu berasal dari genetik. Kamu kalau nonton The Avenger yang berada di dadanya uh, uh, Tony Stark, ini kalau misalkan Iron Man, capacity equivalent. Jadi yang menyala di dadanya Iron Man itu sebenarnya adalah nuklir. Dan kalau ditanya itu setara apa, ternyata katanya setara dengan 3 nuklir.
saya lagi nyari Iron Man power capacity. Nah, di dadanya itu ternyata adalah arc reactor. Jadi bahwa segede itu equivalent of 3 nuclear power plant. Bayangin, ini nuclear power plant-nya. Nuclear power plant itu sebesar apa sih? Nuclear power plant. Dan itu masih jauh gitu. 3000 megawatt. 3 artinya berapa? 10.000 megawatt. Coba ingin tahu Indonesia berapa megawatt sih? Nggak akan nangis sebenarnya. Electric capacity. Electric capacity. Coba ingin tahu. Indonesian electric capacity-nya berapa? Setahu saya itu saya punya slide di sini yang mau menjelaskan ya. Jadi ternyata apa yang dihasilkan oleh Indonesia itu hanya 1/10 apa yang dihasilkan oleh negara Jepang. Itu tahun 2015 kalau nggak salah. Ya. Coba bayangin, apa yang kita hasilin, listrik kita yang kita hasilkan sekarang itu hanya sepersepuluh dari apa yang dihasilkan oleh Jepang. Jadi ya itu sangat kita pengen nangis ya. Nanti deh saya cari ininya, saya akan cari ininya, akan memakan waktu soalnya. Nah, kita akan pergi ke Mars. Sekarang ada mobil listrik, ada kapasitas, ada hal-hal yang belum kita pecahkan, masalah genetik, ada nuclear power plant yang bisa dikompres demikian rupa masuk ke dada manusia, ada orang nanti ke depan tidak harus meninggal gitu ya. Dan itu banyak dijelaskan di internet yang saya telah kasihkan di kurs gesak. Jadi pada intinya kita bisa membeli waktu supaya tidak bisa. Artinya apa? Artinya dunia ini luas, seluas fantasi yang telah diberikan kepada kita. Hanya saja kita tidak mau ke sana karena kita merasa bahwa udah hidup di sini aja gitu. Nah, sama dengan pikiran, ketika kamu kalau misalkan dengan menggunakan cara yang nomor 3, kadang lingkungan kita menekan kita untuk berpikir seperti itu, dan itu menurut saya sangat merugikan. Uh, kita kadang-kadang dituntut ya udah lu gitu-gitu aja, yang aman-aman aja, yang normal-normal aja gitu. Saya sering mendapatkan itu dari keluarga gitu, dan itu benar-benar menahan kalian untuk bisa membangun potensi diri sih. Jadi aspek of creation itu ya kalau kamu merasa seperti itu gitu, masa tertekan, itu bagus tuh, artinya kamu mau kreatif. Kadang orang dikasih tahu nerima aja gitu. Nah, itu yang menurut saya uh, yang itu menjadi salahnya di situ. Kamu tidak tidak mau menerima bahwa cara pandang itu hanya seperti itu, akan terus berkembang luas. Saya kira itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Jangan lupa untuk mengsubmit tugas kelompok kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.